Pikirkan perasaan kakakku. Kalimat yang lolos bibir Christian begitu mudah dan tanpa sama sekali merasakan bersalah sedikit pun. Pria itu seolah tak sama sekali memiliki beban untuk melepas istrinya, padahal mereka telah berjalin hubungan lama. Perkataan Christian itu membuat Claudia melebarkan mata tak percaya. Sungguh gadis itu sama sekali tak mengira kalau Christian akan mengatakan ingin menceraikan kakaknya. Begitu mudah Christian mengatakan kalimat itu. Claudia tak merasa bahagia sama sekali. Yang ada malah gadis itu merasa sesak dan sakit hati. Luar biasa. Bagaimanapun dirinya sangat tahu bahwa kakaknya sangat mencintai Christian. Dia yakin kakaknya akan sangat terluka jika benar sampai bercerai dengan Christian. Kau sudah gila, Christian. Kau tidak boleh menceraikan kakakku, seru Claudia berapi-api. Emosinya menyulut mendengar Christian akan menceraikan kakaknya. Claudia memang bukanlah perempuan baik. Gadis itu menyadari dosa kesalahan yang telah dia lakukan. Meski dia tahu kesalahannya tidak akan mudah bisa termaafkan, tapi yang pasti dia tak ingin Christian menceraikan kakaknya. Cara berpikir Claudia memang gila, tapi dia tidak memiliki pilihan lain. Aku dan Ella memang sudah seharusnya bercerai. Rumah tangga kami tidak bisa lagi dipertahankan, jawab Christian dingin dan tegas. Pria itu telah mengambil keputusan yang mana perceraian adalah jalan yang paling terbaik. Setelah apa yang terjadi, tak mungkin dirinya dan Ella masih tetap bisa mempertahankan rumah tangga. Lagi pula Christian ingin menyudahi apa yang sudah seharusnya dia sudahi. Claudia menjamkan mata singkat. Kau tidak bisa seperti itu, Christian. Kakakku sangat mencintaimu. Kau tidak bisa menceraikannya. Christian tersenyum samar mendengar jawaban dari Claudia. Pria itu benar-benar tak mengerti dengan jawaban Claudia. Padahal apa yang sudah terjadi sangat jelas bahwa terjadi sesuatu di antara mereka. Ada magnet kuat di antara mereka yang tak bisa, bahkan tak akan pernah bisa terlepaskan. Aku tahu kakakmu mencintaiku, tapi sayangnya aku tidak pernah mencintainya. Hubunganku dengan kakakmu harus segera diakhiri. Aku tidak ingin memberikan harapan lebih padanya. Lebih baik aku akhiri dan dia bisa memulai kehidupan baru dengan pria yang benar-benar mencintainya. Caraku ini sudah sangat adil. Kalau aku masih terus mempertahankannya, sama saja dengan aku terus-menerus melukainya. Claudia, kau jelas tahu hubungan kita. Harus ada yang memang dikorbankan. Aku yakin kamu akan segera move on dariku, balas Christian tegas. Claudia mengusap wajahnya kasar dengan raut wajah yang amat gelisah. Christian, kau tidak bisa sejahat itu pada kakakku. Kau dan dia baru saja menikah. Jika kau menceraikan kakakku, pasti berita kalian akan ramai di media. Aku mohon, jangan pikirkan hubungan kita dulu. Yang harus kau utamakan adalah kakakku, bukan aku. Claudia tak habis pikir dengan apa yang telah Christian pikirkan. Gadis itu tak mengira kalau Christian akan sampai berniat untuk bercerai dengan kakaknya. Tidak, sampai kapanpun Claudia tidak akan biarkan Christian menceraikan kakaknya. Kau memaksaku bertahan dengan kakakmu setelah apa yang terjadi antara kita, Claudia, balas Christian dingin. Claudia menatap Christian dengan wajah yang amat gelisah. Christian, kau tetap harus bertahan dengan kakakku. Kalian tidak boleh bercerai. Singkirkan egomu. Mungkin saja di antara kita hanya perasaan sesaat, bukan perasaan selamanya. Claudia berusaha membujuk Christian untuk tak menceraikan kakaknya. Dia tak tega kalau Ella sampai terluka. Membayangkan hancurnya perasaan kakaknya membuat hati Claudia pun terasa nyeri dan sakit. Kehilangan pria yang dicintai adalah hal yang berat, apalagi pria yang dicintai telah selingkuh. Jika saja posisi ditukar, maka sudah pasti Claudia akan sangat hancur lebur. Hatinya akan amat terluka. Christian melangkah mendekat, mengikis jarak di antaranya dan Claudia. Sepasang iris mata coklat gelap Christian tap dalam dan tegas manik mata Claudia. Tatapan yang tersirat penuh tuntutan. Kau masih bilang perasaan kita hanya sementara. Kau benar-benar bodoh, Claudia. Jika ini hanya sementara, sudah pasti aku akan sering bermain dengan wanita lain di luar sana. Sejak aku menidurimu, aku tidak bisa menyentuh wanita manapun, termasuk istriku sendiri. Tiap kali aku berusaha menyentuh wanita lain, kau selalu muncul di pikiranku. Nada Christian cukup tinggi kala mengatakan itu. Claudia diam membeku di tempatnya mendengar apa yang Christian katakan. Perkataan yang menggelitik menyentuh relung hatinya paling dalam. Semua perasaan campur aduk yang dirasakannya saat ini. Claudia tak menampik ada rasa sedikit bahagia mendengar ucapan Christian. Ternyata Christian tidak lagi menyentuh wanita lain. Itu artinya dirinya sangatlah spesial. Tapi di sisi lain, Claudia tetap merasakan sakit hati akan niat pria itu ingin menceraikan kakaknya. Logika dan hati Claudia seakan berperang, mencari jawaban atas semua ini. Christian, aku mohon pikirkan lagi. Jangan mengambil keputusan dini yang mungkin saja kau akan sesali, ucap Claudia dengan nada lemah. Gadis itu tak akan menyerah untuk membujuk Christian. Dia tak ingin membuat kakaknya sampai terluka.
Christian menundukkan kepala, mensejajarkan wajahnya ke wajah Claudia sambil berkata, "Bukan hanya kau alasanku ingin berpisah dengan kakakmu, tapi aku juga ingin melihat kakakmu bahagia dengan pria yang tepat. Yang pasti pria tepat untuk kakakmu bukanlah aku. Istirahatlah, besok kita penerbangan pagi." Christian mengecup bibir Claudia, lalu melangkah pergi meninggalkan Claudia yang masih bergeming di tempatnya. Claudia menjamkan mata lelah, raut wajahnya nampak gelisah dan amat takut. Harusnya dirinya senang Christian tegas bisa mengambil keputusan. Tapi alih-alih senang, malah Claudia dilingkupi perasaan amat tak menentu. Cemas, gelisah, takut. Semuanya campur aduk melebur menjadi satu. Keesokan harinya, Claudia dan Christian sudah bersiap untuk menuju ke bandara. Christian sengaja mengatur penerbangan di pagi hari karena pagi hari cuaca masih cerah dan segar. Barang-barang sudah dimasukkan ke dalam mobil. Lalu sekarang Claudia dan Christian pun mulai masuk ke dalam mobil yang telah menunggu mereka di lobi hotel. Sepanjang perjalanan menuju ke bandara, Claudia menatap perkotaan Seoul yang amat cantik dan memukau. Harusnya Seoul meninggalkan memori indah karena sudah berkeliling ke kota cantik itu. Namun sayangnya, sebuah keindahan di kota Seoul telah tertutupi dengan kenangan dengan Christian. Seoul menjadi saksi di mana Claudia jatuh sedalam-dalamnya pada kakak iparnya itu. Saat nanti kita tiba di New York, kau ambillah libur 1 hari. Jangan langsung bekerja, aku tahu kau pasti lelah, ucap Christian dingin dengan raut wajah tanpa ekspresi. Tidak usah, aku bekerja saja. Di pesawat juga kan aku hanya tidur, tidak akan lelah, jawab Claudia menolak perkataan Christian. Jangan keras kepala, Claudia. Perjalanan kita cukup jauh, kau pasti lelah, balas Christian menekankan. Claudia mendesah panjang, sangat sulit untuk berdebat dengan Christian. Cuma saja, pria itu pasti akan sangat sulit untuk mendengarkan apa yang dia katakan. Dia sangat mengenal sifat Christian. Terserah kau saja. Akhirnya Claudia memilih untuk menuruti keinginan Christian tanpa membantah lagi. Suara dari ponsel Claudia terdengar. Refleks Claudia mengambil ponselnya yang ada di dalam tas dan menatap layar tertera nama Gilbert di sana. Claudia melirik Christian sekilas, lalu dia memutuskan untuk menolak panggilan telepon itu. Dia yakin pasti Christian akan murka, tak jelas kalau sampai dirinya menjawab panggilan telepon Gilbert. Dengan berat hati, Claudia mengambil keputusan itu, walau tak dipungkiri dia merasa bersalah dan tak enak pada Gilbert. Siapa yang menghubungimu? Christian menatap Claudia. Hanson yang menghubungiku. Claudia melengos melihat keluar jendela. Gadis itu terpaksa membawa-bawa nama Hanson. Karena jika jujur, besar kemungkinan kalau ponselnya akan disita oleh Christian, sedangkan besok, dirinya membutuhkan ponselnya untuk bekerja. All I need are some better days, 'cause all I want, and I pray, I believe in the better days.